Selamat datang kembali di channel kami, channelnya para K-popers dan K-drama lovers. Kali ini kami akan menceritakan alur drama berjudul Moving yang dirilis pada Agustus 2023. Drama ini mengisahkan kehidupan orang-orang dengan kekuatan super yang menghadapi ancaman misterius di Korea. Semua itu bermula pada tahun 1990 ketika Badan Intelijen Korea atau NIS mendirikan tim elit rahasia yang beranggotakan manusia super. Anggota satuan elit itu ditugaskan untuk menyelesaikan berbagai misi rahasia secara ilegal yang menyangkut keamanan negara dengan menggunakan kekuatan super mereka. Namun suatu hari satuan elit itu tiba-tiba tidak terdeteksi dan bubar hingga tak pernah terdengar lagi. Beberapa dekade setelah itu, seorang pelajar kelas 3 SMA bernama Kim Bong Sok memiliki kekuatan super yang menurun dari sang ayah, yaitu Kim Do Sik, senior para anggota satuan elit, yakni dapat terbang melayang di udara. Bong Sok juga memiliki kepekaan indera yang sangat tajam yang menurun dari ibunya bernama Mi Hyun yang merupakan mantan staf di Badan Intelijen Korea. Mi Hyun berusaha menutupi kemampuan luar biasa anaknya dari orang lain demi keselamatan sang anak atas pesan suaminya sebelum akhirnya sang suami hilang tanpa kabar. Akan tetapi kehidupan Bong Sok berubah dan kemampuan supernya mulai diketahui beberapa orang saat ia bertemu dengan Hweso yang juga memiliki kekuatan super. Tubuh Hweso mampu sembuh dari luka separah apapun dengan sangat cepat. Ternyata, ia adalah putri dari Juwon, salah satu manusia super yang sekaligus adalah rekan kerja ayah Bong Sok. Hweso dan Bong Sok akhirnya menjadi teman dekat setelah mereka saling bertukar rahasia. Meski demikian, kehidupan yang relatif normal bagi para siswa beserta keluarganya itu ternyata juga mulai dibayangi suatu teror. Ancaman itu datang dari seorang sopir ekspedisi misterius bernama Frank, yang ditugaskan oleh seseorang untuk membunuh para manusia super beserta keturunan mereka. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita saksikan. Hey kid. Pagi ini saat Bong Sok baru saja bangun dari mimpinya, mimpi yang sama yang sering ia alami. Ia melayang di atas awan dan kemudian mendengar suara seorang pria yang memanggilnya. Karena inderanya sangat peka, Bong Sok pun bisa mencium aroma berbagai macam sayuran yang tengah dipotong-potong oleh ibunya dari kejauhan. Setiap hari ibunya sengaja memberikan makanan dengan porsi jumbo agar Bong Sok menjadi gemuk. Tak cukup hanya itu, Mi Hyun bahkan sengaja mengisi tas putranya dengan beban yang sangat berat, serta mengikatkan samsak berisi pasir dengan berat sekitar 1 kg lebih pada kedua kaki Bong Sok. Tentu saja hal itu dilakukan agar tubuh Bong Sok tidak bisa dengan mudah melayang ke udara. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan Hweso. Ia pun membantu Hweso membayar ongkos bus karena saldo kartu Hweso habis. Menatap kecantikan Hweso tak disangka membuat tubuhnya hampir melayang. Sambil menggumam dan terlihat gugup, Bong Sok terus-menerus menghitung angka. Ia berusaha menahan tubuhnya lantaran kekuatan supernya yang tak pernah bisa ia kendalikan sendiri saat terpengaruh oleh emosi dan perasaannya. Sesampainya di sekolah, Hweso yang ternyata adalah murid baru itu tengah bernegosiasi dengan wali kelas yang bernama Pak Il-hwan untuk mendapatkan beasiswa masuk ke sebuah universitas. Namun melihat peringkatnya saat di sekolah lama, Pak Il-hwan mengatakan bahwa ia tidak bisa mendapatkan beasiswa dengan peringkat tersebut. Akan tetapi saat melihat tes kebugaran Hweso yang sangat bagus, maka Pak Il-hwan merekomendasikannya masuk dengan jurusan olahraga. Beliau pun mengizinkan Hweso menggunakan auditorium untuknya berlatih, lantaran mengetahui bahwa Hweso tak mampu membayar biaya bimbel. Tentu saja Hweso pun sangat senang akan kebaikan wali kelasnya itu. 감사합니다, 선생님. Setelah memasuki kelasnya, tak disangka ternyata mereka berdua di kelas yang sama. Karena sikap Hweso yang akrab, Bong Sok pun terus memandangnya dan kembali membuat tubuhnya tak terkendali. Kemudian sang ketua kelas yaitu Kang Hun, ia diperintahkan Pak Il-hwan untuk menunjukkan ruang olahraga yang nantinya akan digunakan oleh Hweso. Pak Il-hwan sengaja menunjuk Kang Hun dan menyarankannya untuk berteman dengan Hweso lantaran mereka adalah anak-anak istimewa yang sama-sama memiliki rahasia. Tentu saja Pak Il-hwan paham karena ia sendiri termasuk salah satu manusia super. Di tempat lain kita diperlihatkan sosok pria misterius. Ia adalah Frank, salah satu manusia super yang ditugaskan oleh seorang tak dikenal untuk membunuh para manusia super pensiunan satuan elit yang saat ini tengah menjalani kehidupan layaknya warga sipil biasa. Dengan menyamar sebagai kurir, ia menuju tempat target pertamanya. Saat menyebutkan nama Jinchon yang merupakan nama kode samaran yang tidak diketahui semua orang, Pak Jinchon pun seketika berpikir bahwa kurir tersebut bukan kurir biasa.
Mereka lantas berkelahi dan saling adu kekuatan mereka. Frank yang juga sama-sama tangguh itu akhirnya berhasil mengalahkan Pak Jinchon. Dengan brutal ia melempar tubuh targetnya dari ketinggian gedung hingga Pak Jinchon tewas mengenaskan. Kembali ke suasana sekolah, di ruang guru tampak Pak Sung-wook, yaitu wakil wali kelas, mengatakan bahwa ia akan menguji tes kebugaran sang anak baru, yaitu Hweso. Namun Pak Il-hwan tak mengizinkannya. Ia berkata bahwa ia sendiri yang akan melakukannya. Sepertinya Pak Il-hwan tidak ingin orang lain melihat kemampuan super anak didiknya tersebut. Dan sepertinya juga ada yang tidak beres dari gelagat Pak Sung-wook. Setelah kembali ke rumah masing-masing, Bong-sok yang terlihat ceria itu membuat ibunya merasa aneh karena tak biasanya sang anak bersikap demikian. Bong-sok bahkan dengan senang hati meminta ibunya menambah berat samsak yang terikat pada kakinya. Berbeda dengan sebelumnya yang selalu menggerutu saat banyak beban berat harus ia bawa setiap hari. Porsi jumbo yang berlebihan sore ini pun ia nikmati dengan senang hati tanpa kata protes. Berbeda dengan Hweso yang tengah menatap sedih ayahnya lantaran sang ayah baru saja memulai usaha ayam goreng untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Merasa tak tega dan berat hati saat ia akan meminta sejumlah uang untuk membeli seragam baru. Hal itu bermula karena sebelumnya semua uang ayahnya habis untuk mengganti biaya pengobatan teman-teman Hweso di sekolah lama. Lantaran Hweso terlibat perkelahian 17 lawan 1 dengan teman sekelasnya hingga membuat mereka semua terluka parah, terkecuali Hweso yang justru sembuh dari luka parah hanya dalam hitungan menit saja. Tentu saja hal itu jugalah yang membuat Hweso dikeluarkan dari sekolah. Mereka berdua pun sering berpindah-pindah tempat setelah kemampuan luar biasa pada tubuh Hweso dilihat oleh beberapa orang. Demi kebahagiaan putrinya, Ju-won pun tak keberatan saat Hweso meminta uang. Ia berusaha membuat Hweso tak khawatir masalah biaya, meski tak bisa dipungkiri bahwa Hweso merasa menyesal atas kekacauan yang ia perbuat. Sementara Kang Hun juga terlihat pulang ke rumahnya tepat waktu. Ayahnya yang juga salah satu mantan anggota satuan elit berkekuatan super itu dengan sabar selalu menunggu putranya tiba di rumah dengan selamat. Di tempat lain, di gedung perencanaan Badan Keamanan Nasional, telah nampak Pak Min Young Jun. Ia adalah seorang wakil direktur yang sekaligus adalah pendiri satuan tim elit beberapa tahun lalu. Mengetahui bukti terjadinya perkelahian serta luka-luka parah sebelum Jinchon akhirnya jatuh dari gedung, beliau berusaha menyelidiki siapa dalang di balik kejadian ini. Lantaran ia merasa hal ini sangat aneh dan menjadi sangat rumit. Ia takut rahasia yang mereka sembunyikan bertahun-tahun akan diketahui publik. Maka ia pun memerintahkan anak buahnya untuk menghapus semua unggahan di media sosial. Tentu saja hal aneh itu juga dirasakan oleh Mi-hyun, terlebih lagi saat mengetahui unggahan tersebut tiba-tiba dihapus. Sepertinya ia mulai merasakan bahwa kehidupan mereka dan keluarga mulai terancam. Ia lantas mengeluarkan senjata api yang disembunyikannya bertahun-tahun untuk berjaga-jaga. Kemudian kita akan melihat sepenggal kilas balik kehidupan Mi-hyun saat masa kecil Bong-sok. Awalnya Mi-hyun selalu menggendong putranya kemanapun ia pergi. Meski saat itu usia Bong-sok sudah tak seharusnya untuk digendong. Menyadari bahwa putranya tak mungkin selamanya bergantung padanya, ia pun mulai melatih Bong-sok untuk berjalan. Ia harus tetap mengikat tubuh Bong-sok dengan beberapa meter tali agar tubuhnya tak melayang terlalu tinggi. Karena semangat serta dukungan sang ibu, seiring berjalannya waktu, Bong-sok pun menjadi selayaknya anak normal pada umumnya, hingga ia tumbuh menjadi sosok remaja seperti saat ini. Meskipun hal tak terduga yang menyebabkan tubuhnya tiba-tiba melayang sering ia alami. Karena mengejar waktu masuk sekolah yang sudah hampir habis, Bong-sok tak sengaja tertabrak oleh Hweso hingga membuat tubuhnya terpental cukup jauh. Tentunya hal itu membuat Hweso sedikit heran dengan reaksi tubuh Bong-sok. Berat tubuhnya bahkan tergolong 4 kali lipat lebih berat dibanding berat badan Hweso. Karena mereka berdua terlambat, Pak Il-hwan pun tetap memutuskan memberi hukuman untuk membersihkan kamar mandi. Namun hal itu sudah biasa bagi Bong-sok lantaran ini bukan pertama kalinya ia terlambat masuk. Di tempat lain kita akan kembali melihat Frank menuju target berikutnya. Manusia super yang akan dia habisi kali ini adalah Pak John Yong-sok dengan nama kode Bong Pyong, yang tak lain adalah ayah dari Gedo, seorang pengemudi bus. Pak Bong Pyong dan anaknya ini memiliki kekuatan arus listrik pada tubuhnya. Sebelum Frank menyerang, ia sengaja mengirim sinyal pada sebuah alat yang tersalur pada sound system milik putranya. Melihat tegangan yang begitu tinggi dan tak biasa itu, membuat Gedo pun merasa khawatir.
Dan tak berapa lama, Bong Pyong pun tewas mengenaskan di dalam toko buku miliknya. Frank sempat mengorek informasi apakah Bong Pyong mempunyai seorang anak. Namun beruntung foto kebersamaan Bong Pyong dengan putranya itu sebagian telah terbakar. Tetapi Frank sedikit mendapat petunjuk saat membaca nama sekolah tempat putra targetnya itu pernah bersekolah, yaitu sekolahan Jongwon, tempat yang sama di mana Bong Sok serta beberapa anak manusia super bersekolah. Saat salah satu siswa perundung bernama Kiso mencoba mengikuti Hweso yang menuju kamar mandi untuk berganti pakaian itu, dihentikan oleh Kang Hun. Karena tak terima dengan teguran Kang Hun, Kiso pun mengajaknya ke belakang sekolah. Awalnya Kiso berpikir akan menghajar Kang Hun dengan keahliannya berkelahi seperti apa yang sering ia lakukan pada juniornya. 장난치냐? 제대로 쳐봐 이 개새끼야! Namun tak disangka, Kang Hun yang sudah geram itu pun tak bisa menahan diri. Ia bahkan menggunakan kekuatan supernya untuk membalas pukulan Kiso hingga babak belur dan pingsan. Dalam sekali tinju saja, tangan Kang Hun bahkan bisa menumbangkan pohon besar. Dan sesampainya di kelas, Kang Hun terpaksa berbohong dengan mengatakan kepada Pak Il-hwan kalau Kiso telah pulang lebih awal karena sedang tak enak badan. Berita kematian misterius kembali muncul di saluran televisi. Menyaksikan hal itu kembali membuat Mi-hyun dan Jo-won yang berada di tempat mereka masing-masing merasa khawatir. Mi-hyun bahkan mencurigai mobil pengantar paket yang sebelumnya juga terlihat di sekitar tempat tewasnya korban yang pertama, yaitu Jinson. Tentu ia merasa bahwa kesamaan itu bukanlah suatu kebetulan belaka.